Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Khusus yang nomor 7 ini adalah kaitannya dengan BPJS Kesehatan, karena Kementerian Sosial itu menandatangani penerima bantuan iuran untuk BPJS yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi datanya itu dari Kementerian Sosial, tetapi kemudian yang membayar ke BPJS adalah Kementerian Kesehatan. Yang pertama, ini adalah dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo pada kami, yaitu bantuan sosial tepat sasaran. Pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis. Yang berikutnya kecepatan, ketepatan, dan feedback evaluasi penyaluran bantuan. Yang kedua, isu strategisnya adalah kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Basnas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah. Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra Kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya Pemda dalam pemenuhan SPM terbatas. Isu strategis yang keempat adalah ketergantungan penerima bansos. Belakangan ini kita lihat ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat, di mana jumlah penduduk usia lanjut terus membesar. Kemudian juga ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial adaptif terhadap kejadian bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah inilah ruang kerja Kementerian Sosial, menghadirkan kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Perlindungan yang dimaksud merupakan pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal, minal mahdi ilal lahdi. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan, kemiskinan, dan risiko sosial sepanjang kehidupan. Bingkai perlindungan sosial yang dikawal oleh Kemensos adalah mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun perlu saya sampaikan di awal, sudah ada arahan dari Presiden agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa disusun satu data tunggal terpadu yang penanggung jawabnya adalah BPS dan Bappenas. Data yang kita miliki sudah kita kirim ke BPS untuk diproses dan distandarisasi, nanti hasilnya akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Ini alhamdulillah cepat bisa dilaksanakan atas arahan dari Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambarannya perlindungan sosial sepanjang hayat yang
bisa kita lihat dari program Keluarga Harapan. Ini adalah program jangkarnya Kementerian Sosial, di mana program ini menyasar 10 juta KK. 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34.000 pendamping seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu para anggota Komisi 8 bisa melihat di lapangan lebih jauh tentang program ini yang tentu ke depan kita ingin lebih terukur, kemudian lebih solid pelaksanaannya di lapangan. Tapi ini untuk gambaran awal dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam program PKH itu ada beberapa poin penting yang diberi bantuan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial, yaitu ibu hamil 750.000 per 3 bulan, itu artinya 3 juta. Kalau kemudian dia punya bayi usianya 0 sampai 11 bulan, untuk kepentingan ASI eksklusif, vitamin, pemeriksaan kesehatan, maka dia nanti juga mendapatkan 750.000 rupiah per 3 bulan, jadi 3 juta setahun. Untuk keperluan anak usia dini juga mulai dari penimbangan, pengukuran vitamin, pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk pendidikan itu juga ada di situ, nilainya adalah untuk SD 225 per 3 bulan, SMP 375 per 3 bulan, anak SMA 500.000 rupiah per 3 bulan. Lalu juga ada kondisi sosial, jika ada keluarga yang disabilitas berat dalam keluarga itu mendapatkan 600.000 rupiah per 3 bulan. Lansia dalam keluarga 600.000 rupiah per 3 bulan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Ini gambaran program utama dari Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya laporkan sebagai bagian dari pelaksanaan program di Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya laporkan sebagai bagian dari pelaksanaan program di Kementerian Sosial. Ada bisnis proses perlindungan atau bisnis proses perlindungan sosial sepanjang hayat yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kira-kira seperti ini bagannya, paling kiri itu adalah data, jadi kita akan bekerja berdasarkan data Pak Wahid. Datanya dipastikan dulu dan insya Allah nanti datanya data yang jauh lebih valid ya, dan sudah menjadi data tunggal yang akan menjadi referensi bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kerja pilar sosial itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, di hulu mereka memastikan data input, ya nanti kalau namanya ganti ya tentu kita ganti namanya data. Kalau yang sekarang ini data terpadu kesejahteraan sosial, ada kemungkinan nanti data tunggal sosial ekonomi. Nanti namanya kita tunggu sesuai dengan kriteria dan profil data yang dibutuhkan. Jadi kita ingin para pilar sosial ini ikut memastikan itu pada saatnya nanti. Memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, memastikan hadir dalam keadaan darurat atau bencana, memastikan pemulihan fungsi sosial. Sementara kerja hilirnya adalah mengawal program pemberdayaan berjalan dan memastikan target graduasi tercapai. Inilah yang nanti kami ingin diskusi dengan para anggota Komisi 8 tentang target graduasi ini. Nanti coba kita lihat di lapangan, kita diskusikan, kemudian target graduasinya berapa keluarga setiap tahunnya, sehingga kita nanti bisa melihat hasilnya secara kuantitas maupun kualitas, secara kuantitatif maupun kualitatif. Inilah realisasi bansos kita, program sembako 45,1 triliun untuk 18,8 juta KPM. Keluarga penerima manfaat, realisasinya 33,6 triliun yang sudah dicairkan. Program PKH itu 28,7 triliun pagunya
untuk 10 juta KPM, realisasinya 21,1 triliun. Nah, sebentar lagi insya Allah ini ya, dalam bulan ini kemungkinan penyerapannya sudah di atas 90%.